Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimat, ummahat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat karunia dan nikmat keimanan yang Allah sempurnakan untuk kita pagi hari ini. Allah memperkenankan kita semuanya hadir kembali di salah satu kajian di antara kajian ilmu yang kita istiqomahi bersama. Semoga setiap langkah yang kita usahakan menuju tempat ini, setiap tapaknya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghapuskan dosa-dosa dan memudahkan jalan kita menuju surga. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, dalam perjalanan hidup kita dan dalam perjalanan keimanan kita, tentu kadangkala kita mengalami kepenatan dalam rutinitas maupun kepenatan dalam menghadapi ujian-ujian. Maka kemudian masih dalam pembahasan hidup sekali lagi, yang ini merupakan seri urutan yang kelima, maka kemudian kita akan membahas tentang satu cara yang dikemukakan oleh para ulama bagaimana agar kita bisa menghidupkan hati kita sekali lagi dalam perjalanan panjang ini. Pada pertemuan pertama kita sudah membahas bagaimana kita menjadikan Allah satu-satunya. Kemudian pertemuan yang kedua, para ulama juga mengatakan di antara yang bisa menghidupkan hati kita sekali lagi adalah dengan senantiasa melangitkan doa, karena hati ini miliknya Allah dan hati kita ini dalam genggaman Allah. Pada pertemuan yang ketiga, kita pun diajarkan oleh para ulama bagaimana menerangi hati kita dengan cahaya. Maka kemudian kita mengambil tema mendekap cahaya, dan cahaya yang paling bersinar terangnya itu adalah cahaya Al-Quran. Pada pertemuan yang terakhir kita membahas bagaimana seorang hamba itu mencontoh pemilik hati terbaik. Manusia terbaik adalah Rasulullah SAW. Maka kemudian bagaimana kita meneladani Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Pada awalnya kita bisa melanjutkan seri ini di 2 bulan yang lalu, tapi qadarullah masya'a fa'al, saya absen 2 bulan ya, dua-duanya karena safar. Maka masya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada seri yang kelima, yaitu bagaimana caranya agar kemudian hati kita ini tidak melemah, hati kita ini kemudian tidak merasa penat, hati kita ini tidak redup ketika kita harus menjalani rutinitas, ketika kita harus menjalani aktivitas kita sebagai seorang hamba. Kadang penat itu bisa karena rutinitas kita yang itu-itu saja. Kadang penat dan capek itu juga bisa karena kita ini dalam kondisi terus didera ujian yang berkepanjangan. Maka insya Allah kita akan membahas satu cara yang disebutkan oleh para ulama, yaitu dengan muhasabatun nafas. Slide sebelum ini mungkin ada. Nah, ibu-ibu yang mau ngambil materinya silahkan buka kameranya, silahkan di sorot ke QR kodenya, nanti bisa langsung di download di situ.
Saya kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Iya, waktu habis. Ya. Silakan. Atau difoto dulu, nanti bisa diambil materi ini. Baik, barakallahu fikum. Di antara cara yang ditawarkan oleh para ulama untuk menghidupkan hati kita sekali lagi adalah dengan muhasabatun nafs. Muhasabatun nafs itu evaluasi diri, ya, itu introspeksi diri, ya, berhenti sebentar, bernafas sejenak, mengambil jeda untuk melihat ke depan dan ke belakang. Makanya misalnya Syekh Dr. Ahmad Farid dalam kitabnya Tazkiyatun Nufus, beliau mengatakan muhasabah atau introspeksi itu terbagi menjadi 2. Muhasabah sebelum beramal dan muhasabah setelah beramal. Jadi muhasabah bagi seorang muslim itu bukan hanya mengevaluasi amalan yang sudah dikerjakan saja, tapi juga mengevaluasi atau berhati-hati pada amalan yang belum dikerjakan. Maka muhasabah itu dibagi oleh ulama menjadi 2, sebelum beramal dan setelah beramal. Sebelum beramal apa yang dia lakukan? Sebelum beramal dia berhenti sejenak, mengatur nafas, mengatur jeda, kemudian dia memikirkan apakah amalanku ini membuat Allah ridho kepadaku atau membuat Allah murka kepadaku. Apakah aktivitas yang akan aku lakukan ini menjadikan Allah ridho atau Allah murka? Maka Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan Allah merahmati seorang yang ketika hendak melakukan suatu amalan, ia berhenti sejenak, memikirkan amalannya ini diridhoi Allah atau tidak. Jika amalannya adalah amalan diridhoi, dia lanjutkan. Jika amalannya adalah amalan yang dimurkai Allah, maka dia tangguhkan, dia sibukkan dengan amalan yang lainnya. Ini namanya muhasabah sebelum beramal. Baru yang kedua, muhasabah setelah beramal. Muhasabah setelah beramal ini insya Allah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan muhasabah ini aktivitasnya para salafus salih, hadirin, ya. Bahkan mereka sering duduk lama bertafakur, bermuhasabah, hanya kemudian untuk apa? Untuk menghitung-hitung amalan yang telah dan usai dia kerjakan, ya. Bahkan mungkin saya bisa mengumpulkan lebih daripada 10 riwayat kebiasaan para salafus salih itu. Saya buka dari beberapa kitab. Mereka biasanya menyediakan waktu beberapa menit sebelum tidur untuk bermuhasabah. Jadi kalau sudah masuk kamar, sudah berbaring, sudah matikan lampu, sudah tarik selimut, itu tidak langsung tidur para salafus salih. Ada satu ritual yang mereka kerjakan, yaitu bermuhasabah, ya. Makanya banyak sekali perkataan para ulama tentang pentingnya muhasabah ini. Kalau kita lihat, nanti kita akan sebutkan banyak sekali. Ternyata muhasabah ini menjadi kebiasaan para ulama. Tapi sebelumnya mari kita buka ayat-ayat yang ada di slide itu. Yang pertama, tidak ada di slide ayatnya tadi, ya. Ini maksud saya di surah Ali Imran. Buka surah Ali Imran ayat ke 90, ya. Ayat ke 30, afwan. Ayat ke 30. Surah ketiga ayat ke 30. Mari kita baca bersama. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman menggambarkan bagaimana nanti hari kiamat ketika ditegakkan, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairim muhdara. Di hari itu engkau atau setiap jiwa, tajidu kullu nafsin, setiap jiwa akan mendapatkan balasan atas kebaikan yang diusahakan selama di dunia. Wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dan mereka juga akan melihat balasan atas kejahatan yang telah ia kerjakan selama di dunia. Tawaddu
mereka berharap, berkeinginan, lau anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, seandainya mereka masih punya kesempatan untuk mengulang lagi amalan, masih ada jarak antara dirinya dengan hari itu, hari kiamat. Yang ada adalah penyesalan ketika kemudian semua yang kita kerjakan baik dan buruk semuanya akan menuai balasannya, ya. Kemudian Allah menutup ayatnya dengan kalimat yang sangat indah. Allah katakan, wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah sudah mengingatkan, sudah memperingati setiap jiwa tentang akan adanya hari ini. Sudah diingetin sama Allah, setiap amalan akan dibalas sesuai dengan amalan yang dia usahakannya. Jika baik dibalas dengan baik, man amila sholihan falinafsi wa man asa'a fa 'alaiha. Kalau berbuat buruk dibalas dengan keburukan. Bahkan Allah katakan wa yuhadzirukumullahu nafsa. Allah sudah mengingatkan setiap jiwa tentang hadirnya hari ini. Kemudian Allah tutup dengan kalimat apa? Wallahu ra'ufum bil ibad. Dan Allah itu zat yang sangat santun kepada hamba-hambanya. Sebelum kita beranjak ke ayat yang lain, mengapa, pertanyaannya, mengapa Allah menutup ayat ini dengan kalimat wallahu ra'ufum bil ibad? Dan Allah zat yang maha santun kepada hambanya. Kenapa hadir? Padahal sebelumnya bahas tentang apa? Tentang orang kalau berbuat baik Allah balas kebaikan. Kalau orang berbuat buruk Allah balas dengan keburukan, sampai orang itu menyesal dan kemudian orang itu pingin antara dirinya dengan hari itu ada jarak, masih ada waktu untuk berbenah, ya. Bahkan Allah mengatakan wa yuhadzirukumullahu nafsa, dan kalian sudah diingatkan, setiap kalian sudah diingatkan sama Allah. Kemudian mengapa Allah menutup ayat ini dengan sangat indah? Allah menutup wallahu ra'ufum bil ibad. Ra'uf itu artinya apa? Santun, lembut. Dan Allah maha lembut santun kepada hambanya. Jika kita buka tafsir Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan satu perkataan dari Imam Al-Hasan Al-Basri mengenai ayat ini. Mengapa Allah menutup ayat ini dengan kalimat dan Allah maha lembut kepada hambanya, ya. Maha lembutnya Allah, maha santunnya Allah di sisi apa? Allah itu maha lembut, maha santun karena sejak kita di dunia sudah diingatkan berkali-kali akan datang hari ini, akan datang hari pembalasan. Bahkan sejak ayat pertama, sejak surat pertama dalam Al-Quran kan, Maliki Yaumiddin, Allah yang berkuasa atas hari pembalasan. Akan ada hari hitung-hitungan, akan ada hari kiamat, tempat kita mempertanggungjawabkan semua amal. Maka bentuk santun dan lembutnya Allah adalah Allah tidak pernah bosan berkali-kali mengulang ayat-ayat semacam ini untuk mengingatkan hambanya agar hambanya tidak menyesal kemudian berandai-andai seandainya saya bisa balik lagi ke dunia untuk menghimpun amalan solih. Itulah jawaban ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mengapa hari kiamat di dalam Al-Quran, nanti kita buka surah Al-Zalzalah ya, nanti di yang terakhir, mengapa hari kiamat dalam Al-Quran itu digambarkan Allah seperti kerusakan yang besar, gempa bumi, longsor, kemudian ya bumi terbalik dan lain sebagainya, manusia berterbangan dan lain sebagainya. Mengapa hadir? Karena Allah ingin memberikan isyarat yang kuat, kalau bumi ini sudah hancur lebur, maka kamu kalau sudah sampai ke fase akhirat, kamu tidak bisa lagi balik ke bumi, tidak bisa lagi balik ke fase dunia, karena sudah habis, lapaknya sudah gulung tikar, sudah tidak bisa diulang. Ini isyarat kuat bahwa apa yang kita lalui dari kehidupan dunia ini tidak akan berulang, tidak bisa diulang, tidak bisa remedi, tidak bisa minta penangguhan, ya Allah balikkan lagi ke dunia, ya Allah hidupkan aku sekali lagi, ya Allah, tidak bisa, ya. Makanya hari ini dimuliakan Allah, lihat ayat ini, Allah tegas mengatakan setiap orang yang melakukan kebaikan dia akan melihat balasannya.
setiap yang melakukan keburukan dia akan mendapatkan azabnya, dan dia akan berharap Allah bisa mengembalikannya ke dunia. Kemudian Allah tutup, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Bukankah Allah telah mengingatkan kalian berkali-kali? Wallahu ra'ufum bil ibad. Allah itu maha ra'uf, maha lembut, santun kepada hambanya. Coba buka lagi selanjutnya surah Al-Kahfi ayat 49. Surah 18 ayat 49. Buka mushafnya, yang bawa Android, bawa Quran digital, silahkan buka. Sudah ketemu? Surah 18 Al-Kahfi ayat ke-49. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat itu juga, wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Dan ketika catatan amalan diberikan kepada setiap pemiliknya, wudi'al kitab. Alkitab di sini catatan amalan. Fataral mujrimin, maka kamu akan melihat orang-orang yang melakukan banyak dosa, mujrim. Musyfiqin, mereka merasa takut, khawatir, bingung, gundah, gulana, ya. Khawatir, ya. Takut atas apa? Mimma fih, atas apa yang ada di dalam buku catatan itu. Wa yaqulun, kemudian mereka pelan-pelan membuka buku catatan amalnya. Kemudian mereka berkomentar. Apa komentarnya? Ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Aduhai, sungguh celaka kita ini. Ini kitab macam apa? Ini buku catatan macam apa? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ndak yang kecil, ndak yang besar, semuanya tercatat lengkap di dalamnya. Lengkap banget nih catatan amal ini. Ndak ada kesalahan sedikit pun. Semua yang pernah kita lakukan di dunia semua tercatat di dalam catatan itu. Illa ahsaha, semuanya dihitung, semuanya tercatat lengkap. Ya. Wa wajadu ma'amilu hadiro, dan mereka mendapati semua yang mereka amalkan di dunia hadir semua di buku itu, ada semua di buku itu. Kemudian Allah tutup dengan kalimat yang indah juga, wala yadlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak pernah zalim kepada seorang pun dari hambanya. Allah maha adil. Maha adilnya Allah apa? Allah catat semua amalan kita, sehingga kemudian keadilan Allah apa? Allah membalas sesuai dengan apa yang kita tanam. Apa yang kita tanam di dunia akan kita panen di akhirat. Allah tidak pernah zalim kepada siapapun nanti di hari pengadilan. Ya. Jadi lihat, ayat yang pertama tadi membahas tentang kesantunan Allah. Ayat yang kedua ini membahas tentang keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita buka ayat yang terakhir. Surah berapa? 99 ya. Surah Al-Zalzalah. Ya, buka surah Al-Zalzalah ayat ke 6 ya. 6 sampai 8. Buka 99 ayat 6 sampai 8 hadirin. Kalau ini insyaallah sudah hafal semua ya. Apa kata Allah? Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya, yasdurun nas, keluar dari kuburnya dalam keadaan ashtata, berkelompok-berkelompok. Ya, berkelompok-berkelompok ditafsirkan oleh para ulama, dikumpulkan sesuai dengan siapa nabinya dan siapa rasulnya. Ya, setiap rasul membawa umatnya masing-masing. Untuk apa mereka dibangkitkan? Liurau a'malahum, untuk diperlihatkan amalan mereka. Ya, ini maha santunya Allah. Diingatkan dalam ayat-ayat semacam ini tuh berkali-kali kita. Tidak habis-habis. Ayat kayak gini tuh banyak sekali di dalam Al-Quran.
Untuk apa? Untuk dipertontonkan amalan kita, diperlihatkan kepada mereka tidak hanya amalannya tapi juga nanti balasannya, surga dan neraka. Terus apa kata Allah? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan amalan solih, amalan kebaikan sekecil biji sawi, dia akan melihat balasannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang melakukan kejahatan, keburukan, dia pun akan melihat balasannya. Nah ini jadi pondasi kita nih. 3 ayat ini, sebenarnya masih banyak ayat yang lain. Saya ambilkan 3 ini saja. Ini menjadi pondasi kita bahwa nanti ada hitung-hitungan. Ada hitung-hitungan di hari pengadilan. Ya. Maka para ulama banyak yang mengatakan agar hitung-hitungan kita nanti tidak panjang, maka berhitung-hitunglah dulu di dunia. Nyicil dulu di dunia biar hitungannya ndak panjang. Anak kalau hitungan amal soleh itu nanti cepat hadir. Cepat. Tapi kalau kau hitungan dosa itu harus divalidasi. Maha adilnya Allah begitu kan. Apalagi kemudian dosa kezaliman. Kita kan tahu ya hadisnya ya. Hadis tentang orang-orang yang zalim nanti diinterogasi Allah itu sampai valid betul. Dipanggil orang yang pernah terzalimi, ditanya, "Kamu melakukan ini enggak?" Itu baru 1 orang zalim. Kalau kemudian 270 juta orang yang terzalimi. Wah, Masya Allah. Makanya dari dulu itu enggak ada ya. Enggak ada orang itu berebut untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi ketua, itu tidak ada nih. Karena khawatir zalim sama orang yang dipimpin. Ya. Ini salah satu tanda kiamat nih. Semua orang berebut untuk mendapatkan kekuasaan. Padahal konsekuensinya besar tuh. Ya. Hitungannya bisa sangat lama, ya. Tapi ini kemudian kembali lagi, ini menjadi satu pondasi kita berpikir bahwa inilah alasan mengapa para ulama meminta kita untuk banyak muhasabatun nafs atau menghitung-hitung diri kita. Berhenti sejenak, menghela nafas, mengambil jeda untuk merenung, bertafakur tentang apa yang sudah kita jalani. Ya. Ini kebiasaan para salafus saleh hadirin. Coba kita buka slide-nya ya. Saya menemukan ada semua perkataan Khulafaur Rasyidin yang 4 itu semuanya membahas tentang muhasabatun nafs tadi. Ya. Misalnya perkataan sahabat Abu Bakar. Ya. Anda bisa buka slide-nya itu. Di situ ada perkataan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Bisa baca, Bu? Bisa baca? Kelihatan enggak? Kelihatan Ustaz, tapi itu bacanya apa Ustaz? Gitu ya. Iya. Kata beliau radhiyallahu anhu. Ini saya tampilkan perkataan aslinya agar kita terbiasa membaca itu langsung dari referensi aslinya. Ya. Walaupun mungkin kita enggak tahu itu bacanya apa, tidak apa-apa. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Tsumma i'lamu." Kemudian ketahuilah ibadallah, wahai hamba-hambanya Allah, annakum taghduna wa taruhuna fi ajalin qad ghuyyiba ankum. Sesungguhnya kamu bangun di pagi hari sampai sore hari selalu berada pada ajalmu masing-masing. Yang kamu tidak tahu ajalmu ini kapan. Kamu bisa mati pagi hari, kamu pun bisa mati sore hari. Kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq, qad ghuyyiba ankum ilmu fa in istata'tum an tanqadiyal ajal wa antum fi amalillah faf'alu. Kalau kamu bisa menghabiskan sisa ajalmu dalam amalan-amalan kebaikan yang diridhoi Allah, maka lakukanlah. Kamu enggak tahu nih ajalmu kapan, tapi kamu tahu kamu masih punya sisa ajal, kata sahabat Abu Bakar. Maka kalau di sisa ajalmu ini kamu bisa beramal untuk Allah, faf'alu, lakukanlah.
Walan tastati'u dzalika illa billah. Kamu tidak akan mampu beramal kecuali dengan izin Allah. Ya, dengan izin Allah. Fasabiku fi muhli ajalikum qabla antan qadiya ajalakum. Kata beliau, ya, maka bersegeralah untuk memanfaatkan sisa ajalmu sebelum ajalmu tiba. Sebelum ajalmu tiba. Faturaddukum ila su'i a'malikum. Kalau ajalmu sudah tiba, maka kamu akan kembali kepada amalanmu yang paling buruk. Amalan orang paling buruk itu apa? Ketika orang hidup tapi tidak bisa ngapa-ngapa. Itu amalan yang paling buruk. Nganggur. Sudah tidak bisa bergerak lagi. Lah beliau mengatakan, kalau ajalmu tiba, kamu akan kembali pada amalan orang yang paling buruk. Sudah tinggal terbujur kaku saja di padang, di alam barzah, nunggu kiamat tadi. Dan tidak bisa ngapa-ngapa kan? Ya. Kata beliau, bersegeralah, mumpung masih ada sisa ajal. Ya. Fa inna aqwaman, kata beliau, sesungguhnya ada satu kaum, ada orang-orang, kaum-kaum, ja'alu ajalahum li ghairihim, yang sibuk menjadikan sisa ajalnya untuk kepentingan orang lain. Wa nasu anfusahum, dan mereka melupakan diri mereka sendiri. Jadi sisa usianya itu sibuk untuk mikirin orang, hadir. Untuk ngitung orang, untuk mengoreksi orang, untuk mengusik orang lain, sedangkan dirinya sendiri jarang ngitung, jarang dihitung, jarang muhasabah. Dia sering banyak ngoreksi orang. Kata sahabat Abu Bakar apa? Ada orang itu yang tahu ajalnya tidak tentu, dia hidup berjalan di sisa ajalnya, tapi dia sibuk mengoreksi orang lain dan dia tidak sibuk mengoreksi dirinya sendiri. Fa anhaakum an takunu amsalahum. Aku melarang kalian. Ini sahabat Abu Bakar menasihati rakyatnya, ya. Ini beliau ketika jadi khalifah membuat nasihat ini. Fa anhaakum an takunu amsalahum. Aku menasihati kalian agar kalian tidak seperti mereka. Al-waha wal-waha wan-naja wan-naja. Waspadalah, waspadalah, kata beliau. Waspadalah, waspadalah. Inna wara'akum taliban hathitha. Sesungguhnya di belakangmu ada taliban hathitha, pengejar yang sangat tangkas. Murruhu sari, jalannya sangat cepat. Maksudnya apa? Di belakangmu tepatnya ada kematian. Jangan berleha-leha, jangan bersantai-santai. Kalau ada amalan, ambil. Jangan sibuk ngurus orang lain. Sibuklah mengurus dirimu sendiri, sibuklah menghitung dirimu sendiri. Ya. Ini nasihatnya sahabat Abu Bakar. Ini saya sampaikan semua tuh. Sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, semuanya bahas tentang muhasabah. Coba lihat artinya, Mbak. Nah, ini silakan difoto. Foto nanti di apa? Boleh nggak sih foto? Nggak boleh ya. Khusus ini boleh ya. Ya. Atau yang tadi sudah download ya nggak usah difoto. Nanti dibaca lagi nasihat sahabat Umar. Ini manusia terbaik setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Selanjutnya kita beranjak ke sahabat Umar. Ini saya ingin ngasih gambaran ke panjenengan. 4 sahabat paling mulia, orang terbaik setelah Rasulullah, kan 4 ini. Semuanya bahas tentang muhasabah, hadir. Semuanya bahas tentang muhasabah. Lanjut, sahabat Umar. Lihat apa perkataan sahabat Umar. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kalian sendiri sebelum kalian nanti dihisap di hari kiamat. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbanglah amalan kalian sebelum nanti ditimbang di hari kiamat. Fatazayyanu lil ardil akbar. Bersiap-siaplah, berhiaslah. Tazayyan itu dari kata zain. Berhiaslah kalian untuk pertunjukan agung nanti. Lil ardil akbar itu orang kalau mau manggung itu kan siap-siap dulu kan. Besok ada panggung yang sangat agung. Namanya apa? Padang Mahsyar. Nanti semua penampilan kita selama di dunia disorot di hari itu. Ya, maka kita hidup di dunia ini bak bintang film, hadir.
Apa yang kita lakukan itu nanti semuanya terekam dan semuanya akan ditampilkan. Makanya Rasulullah menggambarkan orang di padang mahsyar nanti akan tenggelam dengan keringatnya sendiri kan. Bukan karena panasnya ternyata. Kalau panas semua orang kepanasan ketika itu. Tapi sebagian ulama mengatakan mereka tenggelam karena keringat malunya. Orang itu kalau malu kan berkeringat kan. Keringat dingin kan. Itu nanti mereka karena saking malunya, tontonan pertunjukan film actionnya yang selama ini ditunjukkan di dunia itu akan dipertontonkan, itu mereka akan tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ada yang selutut, ada yang seperut, ada yang sedada, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ya. Lah kata sahabat Umar, watazayyanu lil ardil akbar. Berhiaslah kamu, bersiaplah kamu untuk pertunjukan yang besar nanti. Ya, yauma tu'raduna la takhfa minkum khafiyah, yaitu hari di mana tidak ada perkara yang disembunyi-sembunyikan lagi, semuanya ditampakkan. Ini sahabat Umar nih, minta kita muhasabah. Sahabat Utsman berikutnya. Ini juga saya sajikan Arabnya ya, agar kita akrab dengan bahasa Arab. Yang kedua, agar kita mengambil referensi langsung dari kitabnya ya. Kata beliau apa? Ya ibna Adam, wahai anak manusia, i'lam anna malakal mautil ladzi wukila bika lam yazal yukhlifuka wa yatakhatta ila ghairika mundu anta fid dunya, kata beliau. Ketahuilah ya, bahwa malaikat maut yang ditugaskan untuk mencabut nyawamu sudah berada di belakangmu, mengikutimu, dan baru saja selesai dengan urusan saudaramu. Sudah selesai sama saudara kita. Sekarang lagi ngampiri kita ini. Ya. Faka'annahu qad takhatta ghairuka ilaika. Seakan-akan dia sedang menghampirimu saat ini dan menujumu. Wa qasadaka fakhud khidraka wasta'id lahu. Maka ambillah kewaspadaan terhadap malaikat maut dan bersiap-siaplah untuk hari dicabutnya nyawamu. Wala taghfal fa innahu la yughfal anka. Dan janganlah kamu lalai, karena malaikat maut tidak mungkin lalai terhadapmu. Listnya sudah tercatat nih. Hari ini tanggal ini jam sekian. Malaikat maut gak lalai, kamu jangan lalai, kata sahabat Utsman. Kemudian apa? Wa'lam ibna Adam, dan ketahuilah wahai anak Adam, wahai manusia, in ghafalta an nafsika walam tasta'idda laha. Kalau kamu lalai sama dirimu sendiri dan kamu tidak mempersiapkan dirimu, lam yasta'id laha ghairu. Orang lain gak bakal mempersiapkan bekal untukmu. Kalau kamu lalai, gak ada orang lain yang repot nyiapkan bekal buat kamu. Kamu bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Maksudnya sahabat Utsman begitu. Jangan lalai. Ini malaikat maut dah ngincer kita ini. Ya. Tinggal nunggu jadwal saja. Ya. Kemudian apa? Fala budda min liqa'illah. Jangan kamu lalai, karena malaikat maut enggak pernah lalai. Bersiapkanlah dirimu, karena orang lain enggak akan mempersiapkan untukmu, dan kamu harus bertemu Allah. Fala budda min liqa'illah. Kamu harus ketemu Allah. Enggak mungkin kamu enggak akan berhadap dengan Allah. Ada waktunya nanti kamu bertemu Allah. Fa khud li nafsika, maka khud li nafsika. Hitunglah dirimu, persiapkan dirimu. Wala taqilha ila ghairika, dan jangan kamu wakilkan kepada orang lain, atau jangan kamu sibuk ngurus orang lain. Lihat. Nasihat untuk muhasabah hadir. Coba lihat artinya. Artinya difoto saja. Ya. Difoto ya. Nanti dibaca lagi di rumah buat bahan muhasabah hadir. Karena ini yang nasihati 4 manusia terbaik setelah Rasulullah. Para ulama sepakat, manusia terbaik setelah Rasulullah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ya, mereka hanya berselisih pendapat Utsman dulu atau Ali dulu. Kalau Abu Bakar, Umar ini sudah fix nih.
3-4-nya ya antara kalau enggak sahabat Utsman, sahabat Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Sudah, sekarang kita ke sahabat Ali. Ini lengkap nih hadirin. Ya. Apa kata sahabat Ali radhiyallahu anhu? Inna akhwafa ma akhafu alaikum. Hal yang paling aku takutkan menimpa kalian. Ittiba'al hawa wa tulal amal. Kalian banyak yang mengikuti hawa nafsu dan kalian panjang angan-angan. Dua hal yang paling aku takutkan menimpa kalian. Ya, mengikuti hawa nafsu sama panjang angan-angan. Panjang angan-angan itu maksudnya Pak, banyak wacana, tidak segera beramal, tidak pernah muhasabah. Banyak rencana tok, Din. Ittiba'ul hawa juga sama. Dia sibuk mengikuti hawa nafsunya, rutinitasnya, pekerjaannya, jarang muhasabah. Intinya itu. Ya, yang satu tidak beramal, yang satu beramal terus tapi lupa berhenti. Lupa berhenti sejenak. Yang satu cuman wacana tok, ya. Wah, besok ini kayaknya enak pengajian nih. Kamis-kamis syahdu nih kayaknya. Ya. Di Kalitan. Tapi cuman wacana tok, besok kemudian mager. Akhirnya belum nih, kayaknya belum nih. Suasananya masih panas nih, ya. Nunggu hujan dulu. Nanti kalau sudah hujan gitu lagi, besok enak nih kayaknya Kamis. Ternyata hujan, wah hujan, nunggu panas dulu. Banyak wacana, tulul amal. Orang kayak gini tidak pernah muhasabah. Yang satunya ittiba'ul hawa. Wah, hidupnya itu habis untuk ngejar hawa nafsu, ngejar ambisi, ngejar apa yang dia inginkan, ngumpulkan harta, sampai hari-harinya habis buat dunianya, tidak disisakan untuk akhiratnya. Sahabat Ali bilang, dua hal yang paling aku takutkan atas kalian itu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, sama tulul amal. Fa ammattiba'ul hawa fayasuddu anil haq. Mengikuti hawa nafsu itu memalingkan seseorang dari kebenaran, kata beliau. Fa ammatulul amal fayunsal akhirah atau fayunsil akhirah. Sedangkan panjang angan-angan melupakan seseorang kepada akhirat. Karena tadi angan-angannya tinggi tapi tidak pernah berangan-angan untuk akhirat. Kemudian apa kata beliau? Innad dunya qadir tahalat. Sesungguhnya dunia akan lewat, akan berlalu. Qadir tahalat mudbirah. Fa innal akhirata qadir tahalat muqbilah. Sedangkan akhirat akan segera datang, kata beliau. Dunia bentar lagi lewat, akhirat sebentar lagi datang. Walikulli minhuma banun. Itu bukan binun ya, tapi banun. Dan setiap mereka memiliki anak-anaknya. Dunia ada anak-anaknya, akhirat ada anak-anaknya. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah kalian anak-anak akhirat. Orang-orang akhirat. Setiap dunia dan akhirat itu ada manusia-manusianya. Jadilah kalian manusia-manusia akhirat, anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Janganlah kamu jadi abna' dunia. Jadi anak-anak dunia, jadi manusia-manusia dunia. Fa innal yaum, kata beliau, sesungguhnya hari ini amalun la hisab. Hari beramal tidak ada hisab, tidak ada hitung-hitungan. Hari ini tuh kita diminta beramal, tidak ada dihitung sama Allah. Wa ghadan, tapi besok di akhirat hisabun la amal. Harinya tinggal hari hitung-hitungan, tidak bisa beramal lagi. Kalau yang mau beramal besok di akhirat sudah telat tadi. Dunianya sudah digulung sama Allah. Buminya sudah dihancur leburkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini nasihat sahabat Ali sama. Disuruh muhasabah. Jangan sibuk terus sama dunia, jangan sibuk terus sama panjang angan-angan. Coba lihat artinya. Nah, ini yang mau foto ya. Atau nanti minta file dari temannya. Lihat hadirin. 4 khulafaur rasyidin semua membahas tentang muhasabatul amal. Ulama-ulama tabi'in juga membahas tentang muhasabah. Ini saya ambilkan perkataan Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri ini seorang ulama tabi'in mulia. Lanjut. Ya. Beliau mengatakan, qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, al-mu'minu qawwamun ala nafsih. Seorang mukmin itu pemimpin untuk dirinya sendiri.
yuhasib nafsahu lillah, dia menghitung dan menghisab dirinya sendiri untuk Allah. Wa innama khaffal hisab yaumal qiyamah ala qaumin hasabu anfusahum fid dunya. Sesungguhnya orang yang ringan hisabnya di hari kiamat nanti adalah orang-orang yang sudah sibuk menghisab dirinya di dunia. Sudah nyicil. Wa innama syaqqal hisab yaumal qiyamah, adapun orang yang berat hisabnya di hari kiamat adalah orang-orang yang akhadhu hadzal amr min ghairi muhasabah, yang sibuk beramal di dunia tanpa pernah muhasabah. Jadi kita muhasabah di dunia itu sebenarnya nyicil untuk akhirat kita agar tidak terlalu berat dan tidak terlalu panjang. Nah, nanti prosesnya akan kita jelaskan setelah ini. Sebelum kita menjelaskan inti muhasabah itu apa, saya sebutkan satu perkataan salaf lagi. Yang ini lebih unik ini perkataannya hadis. Perkataan ulama salaf, ya, ulama tabi'in, Maimun bin Mihran. Ya, beliau mengatakan apa? La yakunul abdu taqiyan hatta yakuna li nafsihi ashadda muhasabatan minasyarik li syarikihi. Seseorang itu belum dikatakan dia bertakwa sampai dia lebih intens mengoreksi dirinya sendiri, ya, melebihi koreksi seseorang terhadap rekan bisnisnya. Syarik li syarikihi. Kalau jenengan kerjasama bisnis, syirkah, mudorobah atau yang lain sama rekan bisnis Anda, misalnya khomsin 50%, 50%. Anda pemodalnya, teman Anda pengelolanya. Sebagai rekanan bisnis kita akan sangat intens dan akan sangat detail mengoreksi kawan kita ini kan. Ini kerjanya beneran enggak nih? Ngelolanya beneran enggak? Udah tak modalin kok kayak gini kerjanya. Atau sebaliknya, ya. Sebaliknya juga, orang yang hitung duitnya akan dikoreksi dengan detail dan intens oleh orang yang mengelola uang itu, ya. Lah, kata Maimun bin Mihran, ya, belum dikatakan seseorang itu bertakwa sampai dia benar-benar intens ngoreksi dirinya sendiri, sebagaimana seorang yang intens mengoreksi rekan bisnisnya. Ya. Falihadza qila, maka kemudian dikatakan, ada orang-orang di zaman kami mengatakan diri kita ini seperti rekan bisnis yang berkhianat. Diri kita sendiri ini seperti rekan bisnis yang berkhianat. Fa illam tuhasibhu, kalau kita jarang menghitungnya, jarang intens mengoreksinya, ya, zahaba bimalika, maka dia akan pergi dengan harta kita. Dia akan merugikan kita. Dia akan kabur bawa semua harta kita. Ya, rekan bisnis yang berkhianat kan begitu. Nah, sama diri kita ini sering berkhianat. Kalau tidak pernah dimuhasabahi, nanti dia terlalu jauh hadir. Dia pergi mencelakai kita, ya. Nah, ini hadirin muliakan Allah. Ini nasihat-nasihat para ulama. Begitu banyak soal perkara muhasabah ini, ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara bermuhasabah? Inti muhasabah itu apa sih? Kontennya apa? Coba lanjut slide-nya. Inti muhasabah itu dua, hadirin. At-takhliyah wa tahliyah. Yang satu pakai kha, yang satu pakai ha. Takhliyah, kha, yang satu tahliyah. Tahliyah itu apa? Menghiasi. Kalau takhliyah itu membersihkan, kalau tahliyah itu menghiasi. Khali itu artinya mengosongkan, membersihkan. Al-ghurfah khaliyah. Ruangan ini kosong. Kosong itu karena bersih dari barang-barang. Ya, tapi kalau tahliyah itu menghiasi. Lah, inti muhasabah itu dua ini, kata para ulama. Apa? Membersihkan dulu baru kemudian menghiasi. Membersihkan apa, Ustaz? Membersihkan diri kita dari segala noda-noda dosa dan maksiat. Kemudian baru setelah itu menghiasinya dengan amalan-amalan salih dan kebaikan. Ya. Coba lanjut, Pak. Ini misalnya ayat ini, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Lihat.
Ya, ini ayat tentang zakat ya. Ambillah harta zakat, sedekah yang dimaksud sini sedekah wajib. Ambillah sedekah wajib dari hartanya orang-orang kaya. Fungsinya untuk apa? Untuk membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Membersihkan dulu baru menghiasi. Membersihkan dari apa? Dari semua dosanya orang-orang kaya, dari akhlak-akhlak tercelanya orang kaya. Akhlak tercelanya orang kaya itu apa? Pelit. Ya, pelit dan kikir. Maka Islam itu punya treatment sendiri untuk orang kaya. Ada yang wajib, ada yang sunnah, agar mereka tidak pelit dan menjaga hartanya begitu kuat. Makanya disuruh zakat, disuruh sedekah. Dibersihkan dulu dari segala-gala yang kotor, kemudian apa? Wa tuzakkihim biha. Dan harta zakat itu bisa mensucikan mereka. Di orang kalau sudah membersihkan segala keburukan, nanti mengeluarkan zakat itu muncul rasa bahagia. Kenapa? Melihat orang lain bahagia. Ya. Terus akhirnya dengan itulah dia suci hatinya, lembut hatinya, dilembutkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsepnya selalu begitu hari ini. Setelah membersihkan baru menghiasi. Makanya dalam muhasabah itu ibu-ibu, kontennya hanya dua. Konten dosa sama konten amal soleh. Jadi kalau kita muhasabah, ambil waktu muhasabah itu tadi ya. Kalau sebelum beramal, yaitu ketika kita menimbang-nimbang amalan kita ini jadi dosa atau jadi amalan, diridhoi Allah atau dimurkai. Tapi kalau setelah beramal, konten muhasabah itu dua, ya, dosa sama amalan. Untuk perkara dosa, kalau kita muhasabah sebelum tidur, kita menghitung-hitung dosa kita hari ini apa saja. Baik dosa yang dolim untuk diri kita sendiri kepada Allah, atau dolim kepada orang lain. Kita hitung dari pagi, ya Allah, tadi saya sholat subuhnya jam 6 ya Allah. Ya, kemudian saya ditelepon ibu, tidak saya angkat ya Allah, karena saya repot sendiri dengan diri saya. Ya, tadi suami saya berangkat kerja, belum sempat salaman ya Allah, belum sempat doakan. Ya, terus tadi di jalan ya Allah ada orang nyebrang ngebut, terus saya mengumpat dia ya Allah. Ya, kemudian saya parkir nggak dapat parkiran di pengajian ya Allah. Ya, akhirnya saya masuk di parkiran orang, pas pulang saya nggak mau bayar ya Allah. Misalnya begitu. Itu dihitung hari, dosa-dosa itu dihitung. Kemudian malam itu juga segera ditaubati hari. Ya Allah, ampuni hamba atas segala kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Jadi kontennya itu setelah menghitung, memohon ampun, membersihkan. Dan ada satu lagi konten, berdoa kepada Allah agar Allah mempersulit kita melakukannya besok pagi. Persulit hamba ya Allah untuk melakukan hal yang semisal atau hal yang lebih buruk daripada ini, jika kau berikan hamba kesempatan hidup lagi di besok hari. Ini konten muhasabah begitu. Bersihkan dulu. Lah kalau sudah bersih, baru kemudian apa? Hiasi. Sama ini, kayak gelas ini. Gelas ini kalau belum bersih, dikasih air mineral sedingin dan sesegar apapun, akan enggan orang meminumnya, bukan? Tapi kalau sudah dibersihkan, kemudian diisi air, orang akan senang meminumnya. Jadi kontennya itu dosa dibersihkan, baru kemudian kita bahas amal. Amalan hari ini dihitung. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, tadi pagi berhasil sholat qobliyah subuh. Dan sempat witir ya Allah walaupun 1 rakaat. Ya apa-apa. Ya, habis subuh alhamdulillah Allah mudahkan baca Sayyidul Istighfar. Ya. Kemudian setelah itu bisa masak sarapan buat suami sebelum berangkat kerja ya Allah. Ya. Kemudian disebutkan tuh, ya, amalan kebaikan kita, ya, kita hitung-hitung. Kemudian doanya apa? Ya Allah, terima amalan hamba ya Allah. Karena buat apa beramal kalau tidak diterima? Buat apa capek-capek kalau tidak absah? Kalau tidak diterima sama Allah buat apa? Maka doanya Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah bersama Ismail, doanya apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dua doanya. Ya Allah, terima amalanku ini ya Allah, karena Kau yang mendengar setiap amalan yang aku lakukan dan melihat, mengetahui amalanku.
terima ya Allah. Kemudian doa kedua apa? Wa tub alaina. Ampuni hamba ya Allah. Ini tadi konten dosa tadi. Ampuni hamba ya Allah, karena sesungguhnya Kau adalah Zat yang Ghafur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, konten amal soleh itu minta diterima, kemudian minta agar diistiqomahkan besok pagi. Ya Allah, permudah hamba untuk melakukan yang semisal dan yang lebih baik daripada hari ini ya Allah. Jadi kontennya dua ini. Membersihkan, menghiasi. Bersihkan dari dosa, menghiasi amal soleh. At-takhliyah wat-tahliyah. Itu bahasa mudahnya, biar cepat ingat. Takhliyah wat-tahliyah. Lah hari ini muliakan Allah, hasil dari muhasabah selalu dua. Caranya dua, hasilnya juga dua. Hasilnya selalu dua. Setelah muhasabah itu hasilnya mesti ya Allah, dosaku terlalu banyak. Yang kedua, ya Allah, amalanku masih sedikit. Itu hasilnya. Muhasabah yang benar mesti menghasilkan dua hasil ini. Lah Ustaz, kalau sudah tahu hasilnya ngapain dihitung-hitung Ustaz? Loh, inti muhasabah itu kan bukan hanya berhitung. Inti muhasabah itu setelah kita berhitung, kita memohon kan agar Allah ampuni hitungan dosa kita yang banyak dan Allah istiqomahkan hitungan amalan soleh walaupun masih sedikit. Lah kalau jenengan muhasabah malam-malam sebelum tidur, kok hasilnya ya Allah amalanku terlalu banyak, dosaku masih sedikit, niku namanya ngantuk pun panjenengan sare mawon nggih. Ambil selimut segera tidur karena itu sudah agak hang itu ya. Sudah mulai baterainya lowbat itu ya. Muhasabahnya besok lagi. Ya, malamnya diganti apa? Ba'da subuh sambil nunggu syuruk. Ada juga riwayat-riwayat ulama memanfaatkan waktu ba'da subuh sampai syuruk untuk muhasabah. Jadi ada waktu ideal itu dua. Satu apa? Sebelum tidur, dua dari subuh sampai syuruk. Merenung, berdiam diri di mihrab, di musola, di tempat kita sholat atau di pojok kamar kita, kemudian kita bermuhasabah di situ. Ya, kalau waktu yang ideal dua, kalau tempat yang ideal, muhasabah itu di mana? Di atas pohon atau di mana? Muhasabah itu yang paling ideal itu di tempat yang terasing ya. Makanya saya sering bilang ke jamaah, kadang-kadang kita itu perlu menyepi, tapi bukan menyepinya seperti saudara-saudara kita di Bali ya. Menyepinya itu maksudnya Anda cari tempat yang asing bagi Anda dan orang lain tidak mengenal Anda di tempat itu. Me time. Nyelip di masjid mana tapi jangan kalitan. Kalitan orang tahu semua. Dengan ya. Ya sesekali nggak apa-apa. Yang penting apa? Kita itu kayak menyendiri. Jadi nanti di tempat itu kadang-kadang ya saya ngajari teman-teman ini Pak, nyelepo di masjid sing rodok mlebu kampung, yang agak masuk kampung, orang tidak kenal kamu di situ ya, yang penting masjidnya nyaman buat duduk, buat iktikaf, buat merenung, buat muhasabah, buat menangis sejadi-jadinya, buat mengeluh, mengadu kepada Allah semau-maunya ya, sudah di situ. Itu tempat muhasabah yang paling enak tuh ya. Begitu hadirin. Jadi ini penting muhasabah ini hadirin. Kayak balapan itu penting masuk pit stop kan. Balapan Formula One itu loh, atau MotoGP itu kan mesti masuk pit stop. Berapa lap, terus masuk pit stop. Apa yang dilakukan di pit stop? Ganti ban, isi bensin. Ganti ban itu kan ngoreksi dosa. Mau halus gitu, mulai bocor halus gitu kan. Ya, diganti yang baru, yang tebel ya. Kemudian bensin habis, diisi lagi, diisi amunisi lagi. Ya. Kemudian apa yang rusak, terus jalan lagi. Nah itulah kita, seorang muslim itu punya mental hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Besok harus lebih baik daripada hari ini. Kita tidak diperintahkan membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita diperintahkan untuk membandingkan diri kita hari ini harus lebih baik daripada kemarin.
diri kita besok harus lebih baik daripada hari ini, ya. Nah, hadirin muliakan Allah, barakallahu fikum. Kalau takhliyah, ya, takhliyah itu ya tadi ya, kita bertobat, setiap hari harus ada tobat. Seperti hadis ini. Lanjut. Ya, Rasulullah mengatakan setiap orang itu ketika melakukan dosa, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtah sauda. Setiap orang itu kalau melakukan dosa, di dalam hatinya itu dititik sama Allah noda hitam satu. Kalau dosa lagi dititik lagi, sampai kemudian hatinya menghitam. Kalau menghitam, kelam, mati di hati kita. Makanya seri ini saya beri judul hidup sekali lagi itu, agar noda-noda hitam dalam hati kita ini bersih. Apa lanjutan hadisnya itu? Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba qalbuhu wa taba sukila qalbuhu. Tapi kalau dia ini lepas dari dosanya, beristighfar, bertobat kepada Allah, menyesali dosanya, sukila qalbuhu. Hatinya akan kembali mengkilau. Noda-noda hitamnya, titik-titik hitamnya akan hilang, ya. Fa in ada zida fiha. Kalau kembali dosa lagi, bertambah lagi noda-noda noktah-noktah hitamnya. Hatta taghluwa qalbu. Hatta ta'luwa qalbu. Hatta ta'luwa qalbah, sampai titik hitam itu menyelimuti hatinya, ya. Wa huwa ar-ran alladzi dzakarallah, itulah noda hitam yang Allah firmankan dalam surah Al-Mutaffifin ayat 11. Kalla bal rana ala qulubihim, gitu ya. Kalla, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Rona di dalam hati kita itu, rona itu noktah hitam, ya, noda-noda hitam, ya. Makanya caranya Pak, dibersihkan dulu, baru kemudian dihiasi dengan amal solih. Nah, agar amalan solih kita maksimal, lanjut, ya, ada dua cara yang ditekankan oleh para ulama. Yang pertama adalah, lanjut, amalan soleh itu bisa maksimal, hadirin, kalau dipaksa, hadirin. Kalau dipaksa, satu harus dipaksa, ya, biar kita istiqomah nih, hadirin. Satu harus dipaksain dulu. Yang kedua, jangan ditunda, ya, jangan ditunda, ya. Kalau ada amalan soleh depan mata, paksain, hadirin. Dan jangan ditunda, besok dulu, karena bisa jadi itu kesempatan terakhir. Kalau dua ini dilakukan, insya Allah kita akan jadi pribadi yang istiqomah, ya. Jadi apa, mau bangun malam itu ya harus dipaksa, mau sholat tahajud itu tidak bisa, ya Allah bangunkan, ya Allah, tidak bisa. Harus ada usaha, tidur di awal waktu, jangan terlalu kenyang, wudu dulu sebelum tidur, muhasabah itu memperbarui azam, kan. Kalau orang tidak pernah muhasabah, sulit bangun pagi-pagi, ya, dia akan kesiangan terus, tidak pernah muhasabah. Zikir sebelum tidur, ya. Kemudian pesan kepada orang lain agar membangunkan. Kalau sekarang mungkin bisa alarm. Kalau pasang alarm, jangan didekatkan tempat tidur. Kalau pasang alarm nih, ini jangan ditaruh samping tempat tidur. Karena tangan kita ini tangan-tangan yang tadi loh, yang syarik khawan tadi loh, ya, rekan bisnis yang berkhianat tadi, ya. Ini taruh di jauh di meja dandan, hadirin. Sehingga kalau mau mati itu harus ada usaha berdiri dulu. Ya, kalau sudah berdiri jangan biarkan berbaring lagi. Segera duduk, segera minum, segera turun, segera ambil air wudu, ya. Begitu, ya. Harus ada paksaan-paksaan. Awalnya mungkin dipaksa, tapi lama-lama nanti dia akan menikmati proses, ya. Harus dipaksa dan jangan ditunda. Karena kesempatan tidak datang dua kali. Jangan ditunda. Makanya Imam Al-Ghazali ngasih resep tadi, biar orang istiqomah itu lakukan 5M. Ya, dulu kayaknya pernah ya, cuman saya ulang lagi enggak apa-apa. 5M. M pertama adalah muraqabah. Kalau mau istiqomah beramal, M pertama muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi sama Allah. Ya, jadi kalau mau beramal itu merasa diawasi. Jadi setiap kita beramal soleh itu harus maksimal. Karena semuanya ada hitungannya, kan? Merasa diawasi. Kemudian yang kedua, muahadah. Muahadah itu membuat perjanjian dengan diri kita sendiri.
Ya. Setiap Kamis jam 8 setiap pekan saya bismillah mau rutin ngaji di Kalitan. Bikin perjanjian dengan diri kita sendiri. Jadi setiap Kamis nanti ada centang, ada checklist. Ya. Ada mungkin perjanjian setiap hari. Saya ini amalan yang paling sulit sedekah. Saya sebenarnya ada uang, cuman saya kok sulit ya sedekah itu. Sudah saya target mulai besok sepekan ke depan 7 hari, setiap hari saya mau sedekah 10.000. Karena 10.000 insya Allah mudah bagi saya. Ya, akhirnya itu kemudian jadi perjanjian buat diri kita sendiri. Saya ini yang paling belum bisa sholat witir. Ya, maka saya target 7 hari saya sholat witir. 1 rakaat dulu tidak apa-apa. Sebelum tidur dulu tidak apa-apa. Kalau bisa setelah tidur alhamdulillah. Dicentang. Mu'ahadah namanya. Jadi kita sibuk kejar target tadi. Lah sambil mu'ahadah diiringi dengan yang ketiga, mu'aqobah. Mu'aqobah itu memberi punishment untuk diri kita, menghukum diri. Ya. Kalau saya tidak sesuai perjanjian saya, maka saya dihukum. Hukumannya hukuman amalan, jangan yang mempersulit. Hukumannya jangan keliling lapangan, jangan. Ya, tidak bisa sedekah 10.000, hukumannya sholat duha 2 rakaat. Gitu. Ya, atau hukumannya malamnya misalnya apa gitu ya. Misalnya baca Al-Qur'an 5 ayat. Jadi ada mu'aqabah, dan ini dilakukan oleh para sahabat. Sahabat Umar itu gara-gara terlambat sholat asar tadi, karena sibuk memanen kebun anggurnya kan, pas panen tuh. Madinah itu kan terkenal anggur tadi, anggur sama kurma. Manen anggur-anggur hijau kan banyak di Madinah itu ya. Lagi manen asik, wah bisa dijual. Sholat dulu sudah asar. Baru dekat ke Masjid Nabawi, jamaah keluar tadi. Artinya apa? Sudah selesai. Merasa bersalah sahabat Umar, akhirnya apa? Sahabat Umar mensedekahkan semua hasil panennya, menghukum dirinya sendiri. Kalau di pesantren saya, santri bawa karet tadi, saya suruh bawa karet. Kalau terlambat sholat, jebretkan karet sendiri, dar. Kamu aja sendiri yang jebret, bukan ustadz. Loh kenapa ndak ustadz? Ya kamu yang ngukur sendiri sakitnya di mana. Sekarang kamu masih bisa ngukur, nanti di akhirat sudah ndak bisa diukur lagi sakitnya. Akhirnya mereka akhirnya menjadikan itu pelajaran. Menghukum diri sendiri itu dalam rangka apa? Memotivasi agar tidak melanggar. Mu'aqabah. Yang keempat, muhasabah. Kalau sudah dibuat checklist, sudah bikin porsi amalan, sudah ada punishment-nya amalan ini, kalau enggak centang berarti silang. Kalau silang hukumannya ini dimuhasabai. Pekanan, bulanan. Pekanan dulu aja deh, 7 hari. 7 hari banyak centangnya atau banyak silangnya nih. Kalau sedekah 10.000-nya banyak centangnya 7 hari, pekan kedua mungkin ditambah. Bisa tambah amalan atau nominalnya ditambah. Tapi kalau banyak silangnya, 1 pekan loh kok banyak silangnya, muhasabah kan? Berarti jangan dinaikkan dulu targetnya. Pastikan di pekan kedua semuanya centang atau lebih banyak centangnya daripada silangnya. 4. Yang kelima, mujahadah, kata Imam Al-Ghazali. Mujahadah itu apa? Mujahadah itu bersungguh-sungguh. Kata Imam Al-Ghazali, salah satu cara bersungguh-sungguh itu apa? Mencari bi'ah yang baik, mencari lingkungan yang baik. Tanda kesungguhan seseorang dalam beramal itu apa? Cari circle yang baik. Karena circle ini nanti akan mendukung kita beramal kan. Kita ingin sedekah, tapi awurnya sama orang-orang pelit tadi. Ketularan pelit enggak? Ketularan tadi. Orang dermawan ketemu sama orang-orang pelit, ketularan pelit tadi. Orang pelit 1 orang kumpulnya sama orang-orang dermawan. Ketularan dermawan enggak? Awalnya mungkin kepaksa. Waduh, liane metu masa aku ra metu, gitu kan? Ayo keluarkan dulu sekali. 2 kali lagi enggak enak keluarin. Lama-lama dia enak ya ternyata. Berbagi itu, melihat orang senyum, orang bahagia, orang doain kita enak ya ternyata. Akhirnya dia keturutan, ketularan hari ini. Maka salah satu bentuk bersungguh-sungguh mujahadah itu apa? Mencari lingkungan yang baik. Ya, mencari lingkungan yang baik. Nah, ini 5M hari ini bisa diistiqomahkan bersama. Semoga kemudian Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita. Terakhir, dari usaha kita bermuhasabah ini akan menghasilkan 5 sikap.
Ini tidak ada di slide ya. Slide-nya bikinnya soalnya baru tadi pagi ya. Ya. Kalau yang 5 ini baru ketemunya tadi di parkiran ya. 1, akan menambah rasa syukur kita. Kalau kita ini bermuhasabah kan, ngitung amalan, ya Allah ternyata saya bisa begini begitu. Akhirnya tambah syukur, ya Allah betapa banyak nikmat-Mu, betapa banyak hidayah-Mu sehingga hamba tidak terjatuh dalam dosa. 1, tambah syukur sama Allah. Wah, ini sikap yang mahal nih hadirin, nikmat syukur ini. Gak semua orang bisa bersyukur soalnya. Ya. Yang kedua, akan menghasilkan sikap warok. Warok itu berhati-hati. Kalau orang suka muhasabah jadi lebih berhati-hati, lebih berhati-hati dalam beramal, lebih berhati-hati dalam bertutur kata, ya kan? Lebih berhati-hati dalam berstatement, lebih berhati-hati dalam bersikap, ya, berhati-hati, berinteraksi dia akan berhati-hati sehingga tidak sembarangan begitu ya. Nah itu. Yang kedua, akan memunculkan sikap waro. Yang ketiga, akan memunculkan sikap untuk selalu bermanfaat kepada orang lain. Kenapa? Karena dia sadar butuh banyak bekal. Sehingga orientasinya jadi orientasi bermanfaat untuk orang lain. Service oriented tadi. Jadi apa yang bisa saya lakukan ya untuk orang lain, ya. Apa yang bisa saya lakukan ya untuk majelis taklim ini. Karena kan dalilnya jelas tadi, barang siapa yang menunjuki pada satu kebaikan, baginya pahala orang yang tertunjuki kan. Kalau Anda ikut menyelenggarakan kajian seperti ini, tidak harus di tempat ini hari ini. Di tempat-tempat Anda sendiri, sekecil apapun, orang jadi ikut bisa dengarkan ilmu, itu pahala orang yang datang itu semuanya untuk Anda. Ini motivasi buat para panitia ya. Anda capek-capek ngurus kamera, nata sendal, parkir, mic, meja, proyektor, laporan setiap bulan. Itu semuanya bukan tanpa pahala, itu pahala yang besar. Setiap orang di sini dihitung sama Allah, ngalir semuanya buat kita. Ya, nah itu bisa kita kerja. Nah orang kalau sudah sering muhasabah, dia akan mengincar amalan-amalan yang multi level kayak gini, yang berlipat seperti ini. Dia sehingga apa? Kemudian pinginnya bermanfaat terus untuk orang lain. Kemudian yang keempat, dia akan cerdas dalam menentukan prioritas amal. Kalau beramal dia nggak sembarang beramal, dia menentukan prioritas amal. Amalan apa yang paling besar pahalanya? Dia tentukan itu. Dia akan hati-hati. Kenapa? Karena dia sadar ajalnya itu sebentar, sisa umurnya itu tinggal sebentar, sehingga dia pastikan dia harus beramal cerdas di waktu yang terbatas. Ya. Dia pilih amalan-amalan yang besar muatannya. Ya. Dia pilih itu. Ya. Mana yang jadi jariyah ya. Mana yang bisa ngalir terus. Kalau saya nanti meninggal amalan ini ngalir terus. Mana yang manfaatnya bisa dirasakan banyak orang ya. Mana yang amalannya pahalanya lebih banyak ya. Sehingga dia dulukan amalan wajib. Makanya ada ulama bernama Muhammad bin Munkadir, pernah kita bahas ya. Beliau itu lebih senang mijeti kaki ibunya dibandingkan sholat malam. Kenapa? Ibunya selalu merasa sakit kakinya kalau malam hari. Kemudian beliau berkata apa? Aku mijeti kaki ibuku lebih aku senangi daripada saudaraku Umar bin Munkadir sholat malam semalam suntuk setiap malamnya. Kenapa? Karena beliau tahu prioritas amal. Mijeti kaki ibu itu birrul walidain. Birrul walidain itu amalan wajib. Pahalanya lebih besar daripada amalan-amalan sunnah. Para ulama sepakat tuh. Tidak ada pahala amalan sunnah yang bisa menandingi pahala amalan wajib. Nah ini prioritas amal namanya. Dia semakin cerdas dalam menentukan prioritas amal. Yang kelima, yang terakhir, orang kalau suka muhasabah itu tidak sempat mengurus atau menghitung orang lain. Nggak sempat ngurusi orang, nggak sempat ngomentari orang. Gak sempat menghitung-hitung amalan orang. Dia sibuk menghitung amalannya sendiri. Dia sibuk mengoreksi dirinya sendiri. Ya. Akhirnya dia fokus sama tujuan hidupnya. Sebagaimana perkataan sahabat Abu Bakar tadi kan, jangan jadi orang yang tahu ajalnya tinggal sedikit tapi sibuk ngurus orang lain. Jangan kau titipkan ajalmu kepada orang lain, kan bahasanya begitu tadi. Ya. Lah menghasilkan 5 sikap yang mulia ini insyaallah. Maka mari kita hidupkan hati kita sekali lagi dengan
mendawamkan muhasabah dalam setiap harian kita. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan untuk saya dan antum semuanya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada tanya jawab atau enggak ya? Fadhil, silakan kembalikan ke pembaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya boleh. Istri itu boleh menuntut atau menggugat cerai, khulu, selama suami tidak mengerjakan kewajibannya sebagai seorang suami. Kewajiban suami itu apa? Kewajiban suami itu menjadi qawwam bagi istrinya. Kewajiban suami menjadi qawwam. Qawwam itu pemimpin. Pemimpin itu diartikan oleh para ulama menjadi 7 makna. 1, pelindung fisik. Pelindung fisik itu apa? Berarti seorang suami tidak boleh menyakiti fisik istrinya atau membiarkan orang lain menyakiti fisik istrinya. 2, pelindung psikis. Ya. Pelindung psikis. Jangan hanya fisik saja yang dilindungi, psikisnya harus terjaga seorang istri. Makanya pentingnya suami belikan skincare itu ya ini. Biar psikisnya aman nih hadirin. Ya, kadang-kadang ngasih hadiah, perhatian lah, psikis itu kan perhatian, ngajak jalan. Itu dalam rangka qawwam juga. Ketiga apa? Ketiga menjadi pelopor kebaikan. Jadi suami itu selalu menjadi pelopor kebaikan, bukan pelopor keburukan. Makanya yang nyontohi sholat di rumah itu bukan istri, suami. Yang nyontohi sholat di masjid buat anak-anak Pak, suami, bukan istri yang ngoyak-ngoyak, suami. Kalau seorang ayah itu sholat di masjid, anak-anaknya mesti ngintil hadirin, mesti ngikut. Ya, ini namanya pelopor. Yang keempat, pendidik. Harus ada hak pendidikan buat istri. Kalau dia bukan seorang ustadz atau seorang yang berilmu, maka dia memberikan waktu dan kesempatan untuk istrinya menimba ilmu. Antar ke Kalitan, ya, terus ditinggal mulai semulio dewe gitu ya, bareng kancamu gitu ya. Ya enggak apa-apa kalau harus kerja kan, ya. Jadi pendidik. Yang kelima, ya, yang kelima adalah manajer. Qawwam itu manajer. Manajer yang memanage keluarga, yang ngatur keluarga, ngatur keuangan. Misalnya keuangan kamu aja yang ngatur ya, kamu aja yang ngurus misalnya. Ya, jadi diamanahkan ke istrinya. Kemudian untuk soal ini ngantar sekolah nanti saya. Jadi dibagi-bagi. Namanya manajer kan membagi-bagi, memanage ya. Sehingga semua tugas di rumah tangga itu berjalan secara secara baik dan rapi gitu ya, saling menyokong. Kemudian yang keenam adalah pembaharu. Pembaharu itu bahasa Arabnya muslih. Pembaharu itu maksudnya apa? Kalau ada kesalahan di dalam rumah, misalnya ada penyimpangan, ada kemaksiatan, ada hal yang tidak benar, yang pertama kali harus membaharu itu ya suami. Misalnya anak gadisnya sudah balik, keluar tidak pakai jilbab, itu yang pertama kali harus amar ma'ruf siapa? Suaminya. Diajari, diedukasi, mungkin dia belum tahu. Ya, ini kalau sudah balik kakimu harus ditutup tuh, karena kaki itu aurat. Ya, harus pakai kaos kaki kalau keluar rumah. Ya, jilbab. Ya, pakai pakaian yang panjang, karena batas aurat tuh sini. Kalau kamu pakai lengan pendek ini aurat. Nah, dijelaskan pembaharu. Yang keenam, yang ketujuh adalah pemberi nafkah. Nah, banyak para suami itu mengira kewajibannya hanya memberi
nafkah. Itu satu di antara 7 hadirin. Memberi nafkah tok, terus tidak pernah jagain psikisnya istrinya, tidak pernah jagain fisiknya istrinya, tidak pernah jadi pelopor kebaikan, maka itu semuanya seorang istri ketika tidak mendapat itu kepada suaminya, pada diri suaminya, maka dia boleh menggugat cerai untuk suaminya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Halo, Bapak-bapak. Apa? Ulangi. Iya. Iya. Nggak harus diberi, karena itu tidak ada akad wajib memberi. Tapi kalau Anda bisa memberi dalam rangka berbuat ihsan kepada para pencari nafkah misalnya, ya itu baik. Ya, jangan pura-pura tidur. Nanti lampu hijau nggak ketahuan nanti ya. Ya, kalau ada ya dikasih, kalau enggak ada. Tapi kalau ada nanti buat beli minuman keras Ustaz, buat beli rokok Ustaz, buat judi Ustaz, begini. Tapi itu kan masih zon kita, Din. Dan itu bukan ranah kita, Din. Tugas kita berbuat ihsan kepada siapapun. Lah urusan nanti dia mau buat judi atau apa, kita kan tidak tahu. Kita tidak nangkep basah dia melakukan hal itu. Ya, itu perkara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dihitung Allah itu ketika kita ngasih. Nah, ya, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Kan gitu. Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Nah, ini udah dihitung pahala. Ya. Perkara nanti dia gunakan untuk yang lain-lain, untuk maksiat, ya itu atas ketidaktahuan kita. Kecuali kalau kita sudah nandain orang nih, ini yang emasnya yang ini itu jelas, saya melihat sendiri dia beli khomer, ya udah enggak usah dikasih, karena itu jadi wasilah dia bermaksiat. Tapi kalau enggak jelas jangan mengedepankan don, tetap berbuat baik. Kalau ada dikasih, kalau enggak ada ya sudah, itu tidak wajib, ya tidak wajib. Allahu a'lam bishawab. Satu lagi boleh, silakan. Boleh hadirin, bermuhasabah di mana saja. Ada orang ulama salaf hadirin. Sebentar, saya masih punya riwayat nih. Muhasabah di atas genteng orang hadirin. Ini saya sebutkan ya. Baru kapan hari saya baca, terus saya catat hadirin. Jadi ada ulama itu yang muhasabah itu di genteng orang hadirin. Ah ini, Masya Allah. Lah, muhasabah di genteng orang, kemudian beliau ini hadirin, ya. Namanya ulama ini namanya Dawud At-Ta'i hadirin. Karena Dawud At-Ta'i rahimahullah ala sadhi fi lailatin qamra fatafakkar fi malakuti samawati wal ardh. Dia muhasabah, tafakur di atas genteng orang sambil ngeliatin bulan purnama. Kemudian lihat kebesaran Allah, kemudian dia ingat dosa-dosanya yang begitu banyak, kemudian beliau menangis. Pas nangis, ya, fayabki hatta waqa'a fi dari jarin lahu. Karena sesungguhannya serius, nangisnya sedihnya serius, akhirnya apa? Dia tidak sadar dia jatuh ke rumah tetangganya dia. Bludak gitu. Ini ceritanya real ini. Fawathaba sahibudar. Akhirnya karena udah malam kan, sahibudar orang tetangganya ini apa? Bangun kan, bludak, weh apa ya? Ya. Kemudian fabiyadihi saif, dia ngambil pedang langsung, ini maling nih mesti, ya. Fadhanna annahu lis, dia mengira ini ada maling datang, ada rampok datang ke rumahnya. Falamma nadhara ila Daud, kemudian ketika melihat ternyata yang jatuh itu Daud, tetangganya, ya, dia letakkan pedangnya, alah Daud toh, ya. Kemudian apa kata tetangganya ini, ya, dia tanya kepada Daud, man dzalladzi tarahaka minasat, apa yang membuatmu jatuh dari atap rumahmu wahai Daud? Daud ini masih nangis bercucuran air mata pas di bawah. Terus dia bilang apa? Masya'artu bidzalik. Loh, aku nggak ngerasai kalau aku jatuh. Ternyata aku sudah sampai teras rumahmu toh, gitu, hadirin. Saking apa? Saking muhasabahnya itu begitu serius. Jadi bermuhasabah itu boleh di mana saja, hadirin.
Ya. Boleh di mana saja, yang penting tidak jatuh dari atap, ya. Boleh di mana saja, tidak harus di masjid, ya. Allahu a'lam bishawab. Satu lagi mungkin, silakan. Oh, satu lagi. Oh, ini dulu ya. Silakan, Bu. Monggo sih, silakan, Bu. Pakai mic enggak? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa lama batas waktu suami menghajar istri atau mendiamkan dan memisahkan tempat itu? Diulang, Bu. Diulang, Bu. Biar yang lain dengar. Berapa lama batas waktu suami menghajar istri mendiamkan dan memisahkan tempat itu? Ya terserah suaminya, Bu. Cuman ada hadis dilarangnya seseorang mendiamkan saudaranya lebih dari 4 hari. Kalau dia mendiamkan saudaranya lebih 4 hari, maka amalannya tidak diterima sama Allah. Nah, suami istri itu tetap dihitung sebagai apa? Saudara sesama muslim. Ya, maka itu batasan umumnya 4 hari, ya. 4 hari, ya. Di zaman sahabat Umar ada seorang suami yang hilang tidak ada kabar selama 4 tahun adine. Kemudian oleh sahabat Umar, istrinya dipersilahkan untuk menggugat cerai. Karena apa? Sudah tidak kelihatan kabarnya. Itu secara khusus sebagai seorang suami. Tapi kalau hanya mendiamkan, tidak boleh lebih-lebih daripada 4 hari. Ya, karena nanti resikonya amal kita jadi apa? Jadi tidak diterima sama Allah. Ya, segera kalau ada suami atau istri yang diamkan pasangannya begitu lama, cari hadisnya, Bu. Nanti saya kirimi hadisnya, ya. Ayo, ya. Dituduh ke hadisnya, nanti biar gak jadi marah-marahan. Ya, jangan lebih dari 4 hari, gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, satu lagi ya. Ya. Kalau ngomongin orang, ya satu tobat. Tobat itu dengan cara tobat, ya. Istighfar, tobat, sholat tobat 2 rakaat. Syarat tobat diterima itu 3. Satu, ikhla. Ikhla itu meninggalkan secara total, nggak ngulang. Yang kedua, an-nadam. Ada penyesalan. Jadi meninggalkannya itu karena menyesal, bukan meninggalkannya karena nggak ada kesempatan atau karena nggak ada modal. Beda, ya. Meninggalkannya karena nadam, karena menyesal. Yang ketiga, al-azmu. Berazam untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa mendatang. Kalau 3 ini terpenuhi, maka tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah perlu mendatangi orangnya? Perlu, ya. Perlu datangi orangnya, minta maaf apa adanya. Tapi kalau kemudian kita menimbang madorotnya lebih besar, maka bisa ditunda, ya. Bisa ditunda sampai kemudian madorot itu mengecil. Misalnya yang kita rasani preman Tirtonadi, ya, itu tidak perlu kita datang, Pak Preman, saya pernah ngerasain jenengan, mohon maaf, wah langsung ya, nanti madorotnya besar, ya. Jadi tetap lihat maslahat dan madorot. Barakallahu fikum, jazakumullah khair, Ibu, barakallahu fikum. Semoga senantiasa Allah jaga, Allah kasih petunjuk, Allah istiqomahkan kita semuanya. Amin Allahumma amin. Kita akhiri, ditutup pembawa acara nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.